Hai semuanya, welcome back to my channel. Ya, sorry banget kalau aku akhir-akhir ini tuh jarang upload video buat kalian semua. Ya, dikarenakan suatu hal yang mungkin kalian akan tahu setelah ini. Jadi, ada hal yang ingin aku katakan di sini, aku tegaskan adalah yang berkaitan dengan judul, yaitu hamil dan punya anak itu bukan suatu perlombaan di mana yang hamil duluan atau yang punya anak duluan itu dikatakan sebagai juara. Enggak, saya nggak pernah beranggapan seperti itu ya. Jadi di sini tuh saya cuma mengisahkan kisah saya itu dari promil, terus hasilnya kayak apa, yang mungkin saja ini akan jadi suatu pengalaman buat yang lain yang lagi berjuang, yang sama-sama berjuang ingin mendapatkan momongan gitu loh. Jadi kayak sharing. Saya tuh pengennya kasih semangat, kasih motivasi buat kalian dan buat saya sendiri yang lagi berjuang buat mempunyai momongan, bahwa kalian tuh nggak sendiri. Kalian nggak usah berkecil hati kalau kalian belum punya momongan, karena banyak banget orang yang masih belum punya momongan di luar sana, dan banyak banget orang yang masih belum hamil di luar sana. Jadi buat kalian jangan sedih ya, terus semangat, terus mencoba. Itu pesan saya di awal. Oke, lanjut to the point ya. Seperti yang kalian tahu bahwa rumah saya ini belum selesai 100%, tapi kenapa saya nekat pulang ya dikarenakan umur saya sendiri sudah 30, takutnya nanti malah kebablasan gitu, terlalu senang dengan yang namanya cari uang, terlalu senang sama yang namanya bikin rumah, terus akhirnya saya malah mengabaikan kebahagiaan yang sebenarnya gitu loh. Oke, jadi berawal dari saya pengen pulang itu, saya sudah pulang ke Indonesia. Dan dikarenakan saya sendiri tuh udah pede gitu loh. Kan saya ini nggak pernah KB selama saya nikah dari tahun 2013. Jadi setiap kali saya cuti dari Hong Kong ketemu suami saya gitu, pas pulang cuti 2 minggu, 1 bulan kayak gitu tuh. Terus saya berharap kalau seandainya saya cuti dan kemudian saya dikaruniai momongan gitu, saya bisa hamil, saya pinginnya langsung pulang. Tapi ternyata sampai saya di luar negeri sekian tahun, ternyata saya belum dikaruniai gitu kan. Makanya saya nekat pulang. Nah, karena saya nggak pernah KB, makanya tuh saya percaya banget bahwa saya itu akan cepat hamil. Karena saya nggak pernah KB, saya mencoba untuk nggak promil dan segala macam, berusaha untuk memenuhi nutrisi dan kebutuhan gizi dalam diri saya dan suami saya, berhubungan pada masa subur dan lain sebagainya seperti itu. Jadi saya sudah coba untuk melakukan itu, dan hasilnya pada bulan pertama saya gagal. Rasanya kecewa banget ya. Padahal aku tuh nggak pernah KB, tapi kenapa gagal ya kayak gitu. Gimana lagi, sedih banget, kecewa, kok gini ya, padahal nggak pernah KB tapi kenapa gagal kayak gitu. Kata orang-orang sih ya, kalau kita tuh pernah ke luar negeri dan pernah bekerja di luar negeri, kita kalau mau promil gitu harus cek kesehatan kita dulu gitu, karena yang ditakutkan kita itu kena virus gitu kan. Ada nih yang kerja di luar negeri sebagai PRT, di sana ada yang rawat hewan, ada yang ini jagain anjing atau kucing, pokoknya hewan peliharaan majikan gitu kan. Itu yang ditakutkan virusnya si hewan itu nular ke kita gitu. Jadi banyak yang menyarankan kalau pulang dari luar negeri mendingan kita cek kesehatan kita dulu sebelum kita promil. Terus saya nggak berkecil hati begitu aja ya, kecewa, tapi saya masih mungkin Allah emang belum ngasih gitu kan. Nah, terus saya coba lagi di bulan kedua, yaitu bulan Oktober. Saya masih berusaha seperti bulan pertama ya, makan dengan baik, makan dengan teratur, makan makanan yang menyehatkan segala macem gitu. Terus juga ada olahraga, setiap pagi kita juga jalan gitu keliling lingkungan sama suami. Terus dan akhirnya di akhir Oktober hasilnya adalah gagal lagi, saya haid lagi. Di situ tuh udah mulai, kok kayak gini ya, padahal aku tuh nggak pernah KB loh. Harusnya kan subur gitu, harusnya kan gini, harusnya kan gitu. Itu tuh mulai ada rasa panik dalam diri saya dan berpikir, ada apa ya? Apa saya punya kekurangan? Apa saya ada sakit? Apa saya kayak gini tuh? Pokoknya pikiran tuh bercampur aduk kayak gitulah di dalam hati. Pokoknya saya isinya tuh cuma bisa nangis, suami juga sampai bingung nenangin saya. Terus akhirnya saya tuh memutuskan untuk kita cek ke dokter. Jadi saya datang ke dokter kandungan. Saat itu saya langsung di USG dan hasilnya tuh normal, semuanya subur, baik, nggak ada penyakit, nggak ada kista, nggak ada apa. Pokoknya intinya kandungan saya itu baik gitu loh, rahimnya juga baik, hidung telurnya juga baik, pokoknya semuanya dalam keadaan baik. Di situ saya udah lega banget karena
awalnya kan berpikir apa saya sakit, apa ada apa gitu di dalam rahim saya sampai saya nggak hamil-hamil kayak gitu. Nah kemudian diberilah resep sama dokter. Saya berpikir wah ini pasti jadi deh, ini pasti positif deh hasilnya gitu. Udah ke dokter hasilnya baik, udah apa ya, udah minum vitamin juga, udah minum suplemen juga, makannya udah baik, terus berhubungan juga pada masa subur, udah pede kayak gitu. Nah, tibalah akhir bulan, di bulan ketiga, yaitu bulan November. Akhir bulan November itu ternyata saya haid lagi. Di situ rasanya tuh bercampur aduk banget rasanya, antara sedih, kecewa, pokoknya bisanya cuma nangis sampai suami saya tuh kasihan gitu lihat saya. Ya udahlah nih gitu kan. Kan suami saya manggilnya Umi tuh. Jadi dia tuh kayak udahlah nih, kita bisa berusaha lagi kok lain kali gitu. Ya mungkin aja emang belum rezeki kayak gitu kan. Ya aku bisa ikhlas sih, tapi seketika kan rasanya tuh kayak ya Allah kok kayak gini banget sih ya, kenapa, ada apa lagi ini, ada apa dengan aku gitu. Udah diperiksain ke dokter, udah makan dengan baik juga, udah berhubungan dalam masa subur juga, tapi kok kayak gini gitu. Kemudian saya baliklah ke dokter, karena kalau ke dokter kandungan, kalau kita mau promil itu kan harus pada saat kita haid hari pertama gitu kan, katanya yang paling bagus itu. Karena waktu itu dokter berkata kalau kamu telat 1 hari kamu kesini, dan kalau kamu datang bulan lagi kamu juga kesini pada hari pertama, dokter berkata demikian. Jadi saat itu haid pertama saya langsung ke sana dan dokter masih sama, yaitu melakukan USG dan hasil USG-nya bagus, saya nggak ada apa-apa. Kemudian dokter bertanya, apa suamimu pernah diperiksa? Saya jawab, suami saya belum pernah diperiksa, suami saya belum pernah memeriksakan diri juga gitu. Nah akhirnya dokter kayak nawarin gitu kan, namanya dokter kan nggak bisa maksa kan, masih ditanya gitu, mau nggak kalau diperiksakan gitu, mau nggak kalau dilabkan. Kemudian saya tanya suami gimana, terus dia awalnya sih dia nggak mau ya namanya cowok kan sedikit gimana gitu, tapi ya akhirnya dia nurut juga, dia akhirnya mau diperiksa. Terus dokter ngasih surat rujukan gitu, ngasih alamat labnya di sini. Terus setelah kita dapat surat rujukan itu, kita langsung lab ke tempat yang dituju. Kemudian hasil labnya itu keluar kalau nggak salah waktu itu 3 jam setelah lab ya, kalau nggak salah 3 jam baru keluar hasil labnya. Jadi kita muter-muter ke sana ke sini sambil nunggu hasil labnya itu keluar. Dan dokter berpesan bahwa hasil labnya nanti akan ditujukan ke dokter setelah hasil labnya keluar, atau paling lambat sebelum obat saya habis, karena waktu itu saya dikasih suplemen lagi gitu. Maksimal tinggal 1 hari lah saya minum obat, kita harus ke sana karena hasil lab itu nanti yang digunakan oleh dokter untuk menentukan obat apa yang akan dikonsumsi oleh suami, vitamin apa yang akan dikonsumsi oleh suami. Jadi setelah kita ngambil hasil lab tuh kita masih kayak ragu, baca nggak ya, buka nggak ya, boleh nggak sih kira-kira kalau kita baca duluan gitu kan. Kan aku tuh saking keponya kayak gitu, ya aku buka amplopnya, aku baca tuh hasil labnya suami kayak gini gitu kan. Kemudian untuk istilah yang aku nggak ngerti, aku cari di Google, aku googling gitu kan. Oh ternyata ini maksudnya ini. Jadi aku sedikit tuh sebelum dokter ngasih tahu, aku tuh udah baca duluan, udah sedikit tahu gitu. Oh ternyata begini. Di situ ternyata ada sedikit masalah.